Swastiastu. Om Hawigenamastu Namo Sidam. Umat Sadharma dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, dan berbahagia berkat anugerah dan perlindungan Ide Sang Hyang Widewasa. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Sudi Wadani. Mengingat kemajuan zaman dewasa ini terjadi pergaulan antar umat beragama, antar etnis, bahkan antar bangsa melalui media sosial maupun yang lainnya. Pergaulan yang serasi dan harmonis antara mereka yang berbeda latar belakang agama, etnis maupun bangsa tersebut sangat memungkinkan suatu saat menimbulkan benih-benih cinta yang memungkinkan seseorang untuk melangsungkan suatu pernikahan. Dan akhir-akhir ini saya banyak menerima konsultasi terkait orang asing yang ingin masuk agama Hindu, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan beda agama, bercerai yang sebelumnya menikah ke agama lain dan kembali pulang ingin beragama Hindu. Dan ada pula yang sudah lama menikah, punya anak, tidak bisa membuat akte kelahiran karena belum punya akte perkawinan disebabkan masih berstatus beda agama. Menyikapi situasi dan kondisi permasalahan tersebut, menarik untuk saya sampaikan tentang pelaksanaan Sudi Wadani. Sudi Wadani berdasarkan himpunan keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu Parisade Hindu Dharma Pusat tahun 1985. Sudi artinya suci atau penyucian. Wadani artinya ucapan, pernyataan berupa kata-kata. Jadi Sudi Wadani artinya pernyataan atau pengucapan janji kata-kata suci ke hadapan Tuhan, Ide Sang Hyang Widewasa, di hadapan para saksi-saksi, rohaniawan, keluarga yang menjadikan atau menantu seseorang yang ingin masuk agama Hindu, dan di hadapan para saksi-saksi, perwakilan adat maupun dinas. Lalu dasar hukum pelaksanaan Sudi Wadani menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit tersirat bahwa perkawinan hanya baru dapat disahkan bagi mereka yang seagama, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu apakah tujuan pelaksanaan Sudi Wadani? Yang pertama tentu pernyataan, pengucapan janji kata-kata suci ke hadapan Tuhan, Ide Sang Hyang Widewasa. Yang kedua, pencatatan administrasi pada lembaga umat Hindu, yaitu Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Yang ketiga, tentu pengakuan keluarga. Yang keempat, pengakuan adat. Yang kelima, pengakuan dinas. Dan yang keenam, piagam Sudi Wadani yang nanti diterbitkan oleh Lembaga Umat Hindu PHDI sebagai bukti yang sah bahwa yang bersangkutan telah beragama Hindu, dan nanti sebagai kelengkap administrasi
ketika mengurus akte perkawinan maupun administrasi kependudukan terkait status agama yang dianut. Dan adapun persyaratan atau kelengkapan pelaksanaan sudi wadani tentu akan menyesuaikan juga sesuai yang diputuskan oleh Lembaga Umat Hindu PHDI, di mana pelaksanaan sudi wadani itu akan dilaksanakan. Adapun persyaratannya, yang pertama tentu mengajukan permohonan sudi wadani kepada Lembaga Umat Hindu yaitu PHDI setempat. Yang kedua, melampirkan surat pernyataan sudi wadani bahwa yang bersangkutan ingin beragama Hindu. Yang ketiga, fotokopi KTP atau paspor yang bersangkutan 1 lembar. Yang keempat, fotokopi KTP orang tua yang bersangkutan. Yang kelima, fotokopi KTP saksi adat dan dinas 1 lembar. Yang keenam, fotokopi KTP rohaniawan atau pemangku. Yang ketujuh, pas foto yang bersangkutan ukuran 3x4. Yang kedelapan, tentu persyaratan ini diajukan kepada PHDI dan disepakati tentang tempat dan waktu pelaksanaan sudi wadani. Dan sarana upakara yang dipergunakan pada saat melaksanakan upacara sudi wadani yaitu tertuang di dalam buku himpunan keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu. Sarana upakara yang dipergunakan sebagai upasaksi ke hadapan Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa di hadapan para saksi-saksi yaitu dengan mempergunakan sarana Banten Pejati, pengantep, segahan, canang pengraos, dupa, dan kuangin, dan dapat dilengkapi dengan Banten biakala, prayascita, dan tataban yang tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan desa, kala, dan patra. Dan tentang tata cara pelaksanaan, pertama, pengastawa dari rohaniawan atau pemangku. Yang kedua, menuntun yang bersangkutan menyatakan atau mengucapkan janji kata-kata suci ke hadapan Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa oleh lembaga atau pengurus PHDI setempat. Yang ketiga, persembahan kepada yang bersangkutan yaitu natab dan melaban. Yang keempat, sambutan-sambutan dari pihak keluarga maupun saksi adat dan dinas. Yang kelima, penandatanganan berkas sudi wadani. Dan yang keenam, tentu sah masuk agama Hindu. Umat sedharma yang saya cintai, upacara sudi wadani mempunyai hubungan yang sangat erat dengan upacara perkawinan. Upacara sudi wadani merupakan tahap awal yang harus dan wajib dilakukan bagi calon suami atau istri berkeyakinan agamanya berbeda, dan hal ini disebabkan karena di mata hukum seseorang tidak bisa disahkan perkawinannya jika masih berbeda agama. Untuk itu, jalan yang harus ditempuh dalam upaya pengesahan suatu perkawinan atau pawiwahan yaitu dengan cara melakukan suatu upacara yang disebut upacara sudi wadani. Dan upacara sudi wadani tidak terbatas pada umat non-Hindu yang akan melaksanakan suatu pernikahan secara agama Hindu, tetapi ada juga umat non-Hindu yang melaksanakan upacara sudi wadani karena ingin mengalih agama menjadi penganut Hindu. Didasari dengan kesadaran pribadi menjadi penganut Hindu yang memilih agama Hindu menjadi pedoman hidupnya. Dengan dikeluarkannya surat keterangan atau berupa piagam
sudiwadani oleh pimpinan lembaga keagamaan Hindu yaitu PHDI secara hukum maupun perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan sudah sah menjadi penganut agama Hindu. Dengan demikian, segala aktivitas yang menyangkut keagamaan selaku penganut agama Hindu dijadikan pedoman dan tunduk kepada hukum dan ajaran agama Hindu. Bagi seseorang yang ingin melaksanakan upacara sudiwadani, tentu agar berkoordinasi dengan lembaga umat Hindu yaitu PHDI setempat di mana akan dilaksanakan pelaksanaan upacara sudiwadani tersebut. Karena sangat memungkinkan terjadi tata cara dan persyaratan administrasi tergantung di mana pelaksanaan sudiwadani itu dilaksanakan. Umat sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.